Mengapa tabiat para pegawai negeri sipil pasca libur lebaran dari tahun ke tahun tidak pernah bisa berubah? Melenggang santai ke lapangan pada apel besar atau bahkan mangkir dengan alasan yang jarang tidak bisa ditolerir. Ya, ini padahal para abdi negara ini baru saja menerima gaji ke-14 atau tunjangan hari raya. Dan ini merupakan yang pertama dalam catatan sejarah Indonesia. Pemirsa, inilah potret para abdi negara di tanah air kita. Terbirit-birit, seperti sudah menjadi tabiat lazim pegawai negeri sipil di tanah air. Pemandangan ini secara berulang disuguhkan setiap sehabis libur panjang hari raya. Mereka semakin mempercepat langkah tatkala melihat petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menutup gerbang berusaha menghalangi akses PNS yang terlambat untuk memasuki halaman kantor. Apel besar semacam ini selalu dan memang sengaja dibuat, setidaknya untuk dua alasan besar. Yang pertama tentu silaturahmi usai berlebaran, dan yang kedua adalah berkaitan dengan kedisiplinan para PNS, yaitu mendata siapa saja yang hadir dan siapa saja yang mangkir tanpa alasan yang jelas. Bagi pimpinan, memudahkan untuk melihat siapa saja anak buahnya yang memiliki kedisiplinan yang bisa dibanggakan. Pun begitu sebaliknya, bagi anak buah, ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok yang taat aturan dan patuh pada pimpinan. Hampir kita semuanya hafal dengan sendiri, bisa tahu perasaan kita bahwa ada yang kurang, ada yang kita bisa cermati. Ya. Sekalian ya memang silaturahmi dan juga kan untuk memberi semangat mereka untuk memulai pekerjaan. Sanksi yang menanti PNS mangkir tidak main-main, bukan sekedar sanksi administratif, melainkan hingga penurunan pangkat. Tahun begini sedang kami laksanakan. Ada sanksinya. Sanksinya memang penurunan biasanya penurunan pangkat ya. Hadir saja belumlah cukup. Sebagai abdi negara, pegawai negeri punya tugas penting memberi pelayanan bagi masyarakat. Wajar saja bila Wakil Wali Kota Samarinda geram saat menemukan tidak ada pegawainya di kantor Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang melakukan fungsi pelayanan. Semua pegawai rupanya sedang sibuk melanjutkan halal bihalal. Ketika Wakil Wali Kota menanyakan absensi, para pegawai justru mengajaknya turut bergabung. Padahal saat itu ada sejumlah warga yang telah menunggu untuk mengurus permohonan izin usaha. Setengah 9. Jam 9:30 jam nunggu, memang belum dilayani atau gimana? Karena ada rapat, ini kan hari pertama kerja, jadi ada rapat. Halal bihalal. Oh lagi halal bihalal, jadi nunggu halal bihalal dulu. Bukan hanya pegawainya saja yang tidak pada tempatnya masing-masing, kepala dinas juga belum masuk kantor karena izin. Layanan itu on pada jam kantor dan harus bergantian, tidak boleh ditinggalkan. Tadi memang ada 3 orang yang saya dapatkan di sini, tapi tidak siap melayani. Kalau di dinas kesehatan tadi Pak, bagaimana? Kepala dinasnya nggak ada Pak? Bagaimana? Kepala dinas izin. Bagaimana? Izin kemana? Ada tertulis nggak Pak izinnya Izin Pak? berlebaran dengan keluarga atau apa? Memang boleh aja. Masih berlebaran. Bagaimana di pusat pemerintahan? Apakah kondisinya juga sama? Ketika memeriksa sejumlah kantor instansi mulai dari kantor wali kota, camat, badan keuangan negara, imigrasi dan lainnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menemukan PNS yang tidak masuk. Jumlahnya memang lebih sedikit dibanding tahun lalu. Menteri mengapresiasi peningkatan disiplin ini dan menilai imbauan agar PNS tidak cuti setelah sepekan libur lebaran ditaati PNS. Ya inilah yang diharapkan oleh kita semua, perubahan mindset ya dari birokrasi kita, dan inilah pentingnya agenda reformasi birokrasi nasional. Ya kita kan tidak bisa langsung merubah perilaku yang sudah puluhan tahun seperti ini dengan sekejap, tetapi dari tahun ke tahun ini lebih baik. Walaupun sebenarnya ini tidaklah bisa sepenuhnya dikatakan sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa. Mengingat memang begitulah semestinya sikap sebagai abdi negara yang harus dipegang teguh oleh para PNS. Terlebih tahun ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, pegawai negeri sipil menerima gaji ke-14 atau tunjangan hari raya. Di tahun-tahun sebelumnya, PNS hanya menerima gaji ke-13. Anggaran yang disiapkan dari APBN pun tidak sedikit, mencapai 14 triliun rupiah. Gaji ke-14 atau THR ini bahkan tetap diberikan walaupun mendapat kritik tajam dari sejumlah pihak. Mestinya pemerintah cukup memaksimalkan tentang skema gaji 13 ketimbang THR. Dan pada posisi ini ya melihat ini
sangat tidak layak sebetulnya ya dalam kondisi sekarang THR itu diberlakukan. Maka sudah sepantasnya lah pegawai negeri sipil yang digaji menggunakan uang rakyat menunjukkan pengabdiannya kepada rakyat. Jangan sampai malah berperilaku tak elok hingga mengecewakan masyarakat luas lantaran dianggap tak serius mengemban tugas mulia sebagai abdi negara. Tim Liputan Trans 7.